Ting, hiduplah Maya, seorang gadis dengan wajah oval, mata bulat coklat jernih, dan rambut hitam panjang bergelombang yang selalu ia ikat sederhana. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan menyiram bunga-bunga di toko kecil milik ibunya, mengenakan apron usang namun tetap terlihat bersih. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, binar matanya tidak pernah redup, memancarkan ketulusan yang jarang ditemukan di kota besar ini. Toko bunga itu adalah dunianya, tempat ia merangkai mimpi di antara harum mawar dan melati. Maya tidak pernah menyangka bahwa kesederhanaannya akan menjadi magnet bagi seseorang yang hidup di puncak dunia. Suatu siang yang terik, sebuah pesanan besar datang dari gedung pencakar langit paling megah di pusat kota. Maya harus mengantarkan buket lili putih raksasa ke lantai paling atas, tempat kantor pusat perusahaan properti terbesar berada. Dengan hati-hati, ia membawa bunga-bunga itu melewati lobi yang berlapis marmer mewah, merasa sedikit asing dengan kemewahan yang menyilaukan mata. Langkah kakinya yang beralas sepatu kanvas tua terdengar kontras di atas lantai yang mengkilap. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan kembali ke ketenangan toko bunganya. Namun, takdir seringkali memiliki rencana yang jauh lebih rumit daripada sekedar pengantaran barang rutin. Tepat di depan pintu lift eksekutif, Maya tidak sengaja bersenggolan dengan seorang pria yang baru saja keluar dengan terburu-buru. Pria itu adalah Adrian, sosok dengan rahang tegas, mata tajam yang dingin, dan rambut hitam klimis, mengenakan setelan jas navy yang sangat elegan. Buket bunga di tangan Maya hampir terjatuh, namun tangan kokoh Adrian dengan cepat menahannya, membuat jarak di antara mereka begitu dekat hingga Maya bisa mencium aroma parfum kayu yang mewah. Tatapan tajam Adrian yang biasanya membuat lawan bicaranya gemetar, tiba-tiba terkunci pada mata coklat jernih Maya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang CEO yang dikenal tanpa perasaan itu merasakan getaran yang aneh di dadanya. Sejak pertemuan singkat di lobi itu, Adrian tidak bisa lagi fokus pada tumpukan dokumen di mejanya. Wajah sederhana Maya terus membayangi pikirannya, mengganggu ritme kerja profesionalnya yang selama ini kaku. Ia mulai memesan bunga setiap hari dari toko yang sama, meminta agar pengantar yang sama yang membawanya langsung ke ruang kerjanya. Maya merasa bingung, namun tetap menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa menyadari bahwa Adrian sengaja meluangkan waktu hanya untuk melihatnya selama beberapa menit. Setiap kali Maya masuk ke ruangannya, suasana kantor yang dingin seolah menjadi hangat oleh kehadiran gadis itu. Adrian mulai menyadari bahwa ia tidak hanya menginginkan bunga-bunga itu, melainkan kehadiran sang pengantar bunga. Suatu malam, Adrian mengundang Maya untuk hadir dalam acara gala tahunan perusahaannya sebagai tamu kehormatan. Maya merasa sangat ragu, namun Adrian meyakinkannya bahwa ia ingin Maya melihat sisi lain dari dunianya. Di acara tersebut, Maya hadir dengan gaun pinjaman yang sederhana, namun tetap cantik. Sangat kontras dengan tamu-tamu lain yang mengenakan perhiasan berlian. Bisik-bisik miring mulai terdengar di antara kaum sosialita, meremehkan status sosial Maya yang dianggap tidak pantas berada di sana. Seorang wanita anggun namun sombong mencoba mempermalukan Maya di depan umum, menanyakan tentang latar belakang keluarganya yang miskin. Maya berdiri terpaku, merasa air matanya mulai menggenang karena merasa tidak pada tempatnya. Sebelum air mata Maya sempat jatuh, Adrian tiba-tiba melangkah maju dan merangkul bahu Maya dengan protektif di hadapan semua tamu undangan. Dengan suara yang berat dan penuh wibawa, Adrian mengumumkan bahwa wanita di sampingnya adalah orang yang paling ia hormati dan cintai karena ketulusannya. Ia menegaskan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang dikenakan seseorang, melainkan dari kemurnian hatinya. Keheningan seketika melanda ruangan besar itu saat sang CEO memberikan pembelaan yang begitu emosional. Adrian tidak peduli dengan reputasi bisnisnya, ia hanya ingin memastikan bahwa Maya tahu betapa berharganya dia di matanya. Momen ini menjadi puncak di mana Adrian secara terbuka mengakui perasaannya pada dunia. Setelah drama di ballroom berakhir, Adrian membawa Maya ke taman atap gedung yang tenang, jauh dari kebisingan pesta. Di bawah taburan bintang, Adrian mengungkapkan bahwa selama ini ia merasa kesepian di tengah kemewahannya, dan hanya Maya yang mampu membuatnya merasa hidup kembali.
Ia menceritakan bagaimana kejujuran Maya saat merawat bunga telah mengajarinya tentang makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Maya, yang awalnya merasa takut, mulai merasakan ketulusan dari pria yang selama ini dianggap angkuh itu. Di taman itu, perbedaan status antara si kaya dan si miskin seolah melebur menjadi satu. Mereka berbicara hingga larut malam, membangun jembatan di atas jurang perbedaan sosial yang selama ini memisahkan mereka. Waktu berlalu, dan hubungan mereka pun berkembang menjadi ikatan yang kuat dan saling mendukung. Maya tetap menjadi gadis yang rendah hati, namun kini ia memiliki kesempatan untuk membantu lebih banyak orang melalui yayasan yang ia bangun bersama Adrian. Ia tidak lagi hanya pengantar bunga, melainkan pendamping hidup sang CEO yang paling dihormati. Adrian pun berubah menjadi pribadi yang lebih hangat dan peduli, membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengubah seseorang menjadi lebih baik. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa latar belakang ekonomi bukanlah penghalang bagi dua hati untuk bersatu. Kehidupan Maya berubah total, namun matanya tetap memancarkan kejernihan yang sama seperti saat ia pertama kali menyiram bunga di tokonya. Kisah Maya dan Adrian mengajarkan kita bahwa kecantikan yang paling memikat bukanlah yang tampak oleh mata, melainkan yang terpancar dari ketulusan jiwa. Jangan pernah rendah diri dengan keadaanmu sekarang, karena takdir selalu punya cara untuk mempertemukan hati yang baik dengan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan cinta yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai kisah ini, berikan komentar tentang bagian favorit kalian, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya setiap minggu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetaplah menjadi pribadi yang tulus dalam menjalani hidup.